data seismik refleksi ya, pertama kita perlu mengidentifikasi yang mana sinyal, yang mana noise. Kenapa demikian? Karena dalam seismik refleksi kita mencari gelombang refleksi yang dia bukan merupakan gelombang yang pertama kali datang, tapi dia adalah gelombang yang datang ke sekian gitu ya, yang dia ada di tengah-tengah perekaman data. Makanya data gelombang seismik refleksi itu sangat rentan sekali tercampur dengan noise-noise yang lain gitu ya. Ada noise coherent, ada noise incoherent. Jadi kalian harus bisa membedakan, oh ini sinyal, ini noise ya, terutama dalam metode seismik refleksi. Nah ini contoh skematik akuisisi data yang kalian lakukan gitu ya. Jadi misalkan di sini ada short hole-nya, di mana sumber itu ditanam gitu ya, di mana sumber itu ditanam, lalu sumber gelombang diledakan atau di-generate ya, dibuat, sehingga dia menjalar ke lapisan bawah permukaan. Nah, dari lapisan bawah permukaan itu kalian bisa melakukan perekaman. Oke? Oh, ada yang mau nge-record? Boleh? Siapa? Fajar yang mau nge-record? Biar saya jadikan co-host. Mungkin Aviando, Bu. Siapa? Oh, Alfiando. Alfiando? Oke? Nah, ada nggak Alfiandonya? Oke, Bu. Oke. Ya. Ya, jadi gelombang seismik dia akan menjalar dari sumber ke penerima-penerima yang kalian susun gitu ya. Misalkan di sini. Gitu. Nah, kalian perhatikan bahwa di lapangan itu permukaan tanah tidak selalu datar kan ya. Ada yang naik, ada yang turun, mungkin ada yang dia bergelombang dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi efek-efek tersebut, efek dari permukaan yang tidak rata, yang kita sebut sebagai efek topografi ya. Efek topografi, lalu misalkan ketika gelombang seismiknya menjalar, dia mengalami penurunan energi karena ada atenuasi atau penurunan energi gelombang karena dia diserap gitu ya oleh lapisan yang dilaluinya, atau juga karena bentuk wavefront dari gelombang itu semakin lama akan semakin besar atau semakin kecil muka gelombangnya, luasnya akan semakin besar ya, yang tadinya misalkan bulatannya segini, semakin bertambahnya waktu, dia akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, sedangkan energinya dia tetap gitu ya, atau bahkan berkurang. Nah, energinya semuanya harus didistribusikan secara merata ke seluruh permukaan gelombang. Nah, makanya ada penurunan energi, terus juga ada beberapa noise, misalkan di sini ada ada sesar aktif atau ada aktivitas magma gitu ya, yang dia merupakan gelombang yang bukan berasal dari seismik refleksi, semuanya akan terekam gitu. Jadi data yang direkam ini merupakan total gitu ya, bukan hanya seismik refleksi aja yang direkam, tapi semua efek itu masuk. Makanya kita perlu melakukan pengolahan data seismik untuk apa? Untuk menghilangkan atau mereduksi event-event seismik selain refleksi. Nah, karena di seismik refleksi kita ingin seismik refleksi, yang lain kita nggak pengen. Kalau ada ground roll, ada random noise, ada multiple gitu ya, kita ingin menghilangkan noise-noise itu. Sehingga rasio sinyal terhadap noise itu bisa meningkat. Rasio sinyal terhadap noise, tentu sinyalnya adalah gelombang seismik ref apa?
refleksi, Bu. Refleksi, betul ya. Sinyalnya itu adalah gelombang seismik refleksi gitu. Nah, kita biasanya melambangkan kualitas data dengan sinyal to noise ratio atau rasio sinyal terhadap noise gitu ya. Itu merupakan perbandingan dari energi sinyal ya, energi dari gelombang refleksi terhadap noise pada beberapa bagian spesifik dari data seismik gitu. Kalau misalkan sinyal to noise rasionya itu lebih kecil daripada 1, maka di section tersebut kita bisa katakan bahwa oh ini datanya kurang bagus gitu ya. Gitu. Nah, pengolahan data seismik itu juga dilakukan untuk mengubah bentuk rekaman dari common shot gather. Common shot gather itu kalian kebayang nggak seperti apa? Gather dikumpulin yang berasal dari satu penembakan yang sama gitu ya, common shot gather. Itu akan diubah menjadi CMP atau CDP gather. Sehingga nanti dia bisa di-stack gitu, bisa dijumlahkan. Nah, processing seismik terakhir dia tentu efeknya akan memperbaiki citra atau image atau representasi dari rekaman gelombang agar dia lebih mudah diinterpretasi. Oke. Event seismik, jadi kita punya beberapa event seismik sebetulnya ya, bukan hanya seismik refleksi, tapi kita punya seismik refraksi, kita punya seismik ada direct wave, ada ground roll gitu ya. Tapi kita perlu tahu kalau misalkan kita ingin menggunakan refleksi, gelombang mana nih yang kita ambil. Kalau kita ingin menggunakan refraksi, gelombang mana yang kita ambil gitu. Nah, makanya kalau misalkan kita ingin milah-milah eventnya, kita harus tahu nih karakter dari masing-masing event. Karakter sinyalnya gimana, karakter noise-nya gimana, supaya nanti waktu kita milihin, oh ini sinyal, ini noise gitu ya, kita tuh nggak salah sasaran. Sinyal dikira noise, noise dikira sinyal gitu kan. Nanti data atau interpretasinya kan ngaco gitu. Nah, ini contoh data apa namanya? Ini penampang seismik atau gather? Gather. Gather, oke ya, betul. Gather siapa namanya? Sebutkan nama dan kelas ya. Rafika dari kelas B, Bu. Rafika kelas D. Oke, betul ya. Ini gather. Kira-kira kalian menemui gelombang apa aja di sini? Kalau saya angkat tangan, silahkan. Rafika. Oh, Rafika sudah ya. Coba kita kasih kesempatan ke yang lain. Anissa. Nah, jadi itu ada gelombang direct, terus ada gelombang refleksi, sama ada refleksi. Ada direct wave, yang mana kira-kira? Yang di atas. Yang di atas? Di ujung? Yang satu. Sini? Nah, yang. Oke. Terus ada refraksi yang mana? Ini refraksi bukan? Tentu ini refraksi ya. Ada refleksi nggak? Ada, Bu. Yang mana refleksinya? Yang di tengah itu refleksi. Yang di tengah, yang trennya kayak gimana? Trennya lurus kah? Trennya itu nggak terlalu, yang agak ini, Bu, curam. Agak curam. Bentuknya apa? Hiperbolik, parabolik? Parabola, betul ya? Parabolik. Oke. Anissa kelas apa?
Kelas D, Bu. Kelas D. Oke, tadi dibantu oleh Dimas ya kalau nggak salah. Dimas kelas apa Dimas? Kelas C, Bu. Kelas C. Oke, baik. Jadi kita punya sumbu X-nya itu offset, sumbu Y-nya adalah time ya. Di sini kita punya direct wave. Oke. Kita punya refraksi, sebetulnya ada dua refraksinya, tapi yang satu termasking ya. Ini dari hidden layer. Lalu kita punya refleksi nih. Nah, kita punya refleksi. Jadi, supaya kalian bisa melakukan pengolahan data, kalian harus bisa identifikasi, oh ini sinyal, ini noise. Minimal secara langsung seperti tadi gitu ya. Kalian harus tahu bahwa gelombang refleksi bentuknya pada kurva TX itu hiperbolik, melengkung-melengkung gitu ya. Hiperbolik. Jadi kalau misalkan ada gelombang yang trennya lurus, kalian jangan anggap itu sebagai refleksi. Itu mah udah hakul yakin bukan refleksi ini gitu. Kalau pada si MP gather gitu ya. Jadi kalian harus bisa identifikasi. Selain sinyal, kita juga punya noise nih. Noise kita punya dua tipe. Ada noise coherent, ada noise random. Noise coherent itu yang seperti apa sih, Bu? Noise coherent itu adalah noise yang dia memiliki pola tertentu. Jadi dia punya tren gitu ya. Dia punya tren dan dia berulang. Itu namanya noise coherent. Kalau random noise, dia munculnya cuman satu kali aja gitu ya. Dan kalaupun nanti muncul lagi, dia karakternya itu tidak akan saling berhubungan dengan yang pertama kali muncul gitu. Jadi dia random aja. Bisa aja misalkan pada time 100 milisecond ada noise random dengan amplitudo tinggi. Pada time 500 milisecond ada noise random lagi dengan amplitudo yang berbeda. Nah, gitu ya. Bagaimana cara untuk mereduksi noise-noise tersebut? Untuk coherent noise, kita biasanya melakukan filter dalam domain TX. TX itu adalah domain time terhadap offset ya. Penampang seismik biasa kayak gini atau dari gather juga bisa ya. Pokoknya yang domainnya atau sumbunya X, offset, dan time. Kita juga bisa melakukan filter dalam domain frekuensi, bilangan gelombang ya, atau transformasi radon melalui SRME gitu. Nah, untuk noise random sendiri mereduksinya relatif lebih mudah ya, karena biasanya dia akan ditekan secara cukup signifikan ketika kalian melakukan stacking. Jadi data gather ini kalau kalian lakukan normal move out atau NMO ya, maka gelombang refleksi yang awalnya dia hiperbolik gini bisa menjadi lurus karena sudah tidak ada efek jarak gitu. Nah, ketika dibuat lurus, kalau kalian punya sinyal seperti ini ya, yang dia terus muncul secara kontinu, ketika dijumlahkan atau ketika di stack, dia akan saling menguatkan. Tapi kalau misalkan di sini ada noise kayak gini, noise-nya kan GJ ya, gitu. Noise random tuh. Biasanya dia bisa diminimalisir menuju ke 0 melalui proses stacking. Jadi kita asumsikan beberapa efek-efek yang random aja gitu ya. Kalau dijumlahin, dia masih akan kalah dengan efek dari gelombang seismik yang sesungguhnya. Oke. Nah, coherent noise itu ada banyak ya, bukan cuma satu. Minimal ada 3 nih yang umum kalian jumpai di data seismik refleksi. Yang pertama, kita punya ground roll. Ground roll itu apa sih kira-kira? Tanah gulung-gulung gitu ya, ground roll. Ya. Ground roll itu merupakan gelombang permukaan. Jadi sebetulnya ground roll itu gelombang permukaan ya, Rayleigh dan juga Love gitu.
yang menjalar di permukaan, dihasilkan dari sumber, ya, dari sumbernya. Jadi kalau misalkan kalian punya sumber gelombang seismik seperti ini, gelombang permukaan kan, ya dia menjalar di permukaan aja ya. Nah, makanya dia berasal dari sumber. Jadi misalkan gelombangnya awalnya di-generate di sini, langsung menjalar ke sini, misalkan gitu ya, di permukaan. Nah, itu jadi ground roll. Oke. Kurva TX dari ground roll dia berbentuk garis lurus dengan intercept sama dengan 0. Jadi kurva TX-nya dia berbentuk garis lurus, intercept-nya 0. Dia memiliki frekuensi yang rendah, kurang dari 10 Hz biasanya. Dan kecepatannya rendah juga. Kecepatannya rendah juga. Makanya kalau misalkan kalian mau membedakan ground roll dengan refraksi misalkan gitu ya. Karena refraksi kan bentuknya garis lurus sama nih, sama ground roll. Tapi kalau misalkan kita ingin membedakan mana ground roll, mana refraksi, biasanya refraksi kecepatannya jauh lebih tinggi. Jadi dia akan muncul di sini. Kalau ground roll biasanya di sini, karena dia lambat gitu ya. Karena dia lambat. Nah, dia bisa diatenuasi dengan menggunakan Giovon array ya, yang jaraknya berapa kali lambda untuk menghilangkan ground roll. Array grup Giovonnya jaraknya harus berapa? 1/2 lambda. Betul, setengah lambda ya. Siapa namanya? Kelas apa? Natal dari kelas D, Bu. Natal kelas D. Oh, sebentar lagi Natal ya. Oke. Ground roll bisa diatenuasi dengan array grup Giovon. Kita bisa filter frekuensinya ya, karena dia punya frekuensi yang rendah gitu. Maka kalau misalkan kita ubah datanya dari domain waktu ke domain frekuensi, kita tinggal pilih frekuensi rendah, kita hapus gitu. Bisa seperti itu ya. Atau filter dari domain frekuensi dan bilangan gelombang. Kalau misalkan ground roll-nya setelah difilter pada domain frekuensi itu masih gede sekali gitu. Oke ya. Kita punya multiple. Multiple di sini ada karakter-karakternya ya. Jadi multiple itu dia dihasilkan dari refleksi yang lebih dari satu kali gitu. Jadi misalkan dia udah direfleksikan gini ya pada permukaan gitu. Dia direfleksikan lagi. Nah, misalkan 3 kali gitu ya. Harusnya kan untuk data seismik yang direkam ya udah 1 kali aja kan yang kita butuhkan gitu. Sekali ke sini atau sekalinya ke sana. Bukan yang berulang-ulang lalu direkam lagi gitu. Nah, kurva TX-nya dari multiple ini bahayanya nih. Dia kurva TX-nya mirip sama data gelombang seismik refleksi. Bentuknya hiperbola gitu, kurva TX-nya itu. Jadi kalau misalkan kita identifikasi di data gather, itu kadang kita bisa salah mengidentifikasi, oh ini dari refleksi, oh ini multiple gitu. Nah, multiple ini dia nggak akan berhasil dikoreksi dengan hanya NMO. Ya, dengan hanya NMO dia tidak akan berhasil. Nah, untuk menghilangkannya, kita bisa menggunakan teknik apa dong, Bu? Kita bisa menggunakan teknik SRME, gitu ya. Dan kita perlu koefisien refleksi yang besar untuk menghasilkan multiple yang dapat dibedakan pada penampang seismik. Biasanya nih, ada kontras impedansi yang tinggi antara lapisan ini dengan lapisan ini, antara lapisan gitu ya, yang memerangkap multiple tadi gitu. Oke, nah ini contoh beberapa jenis multiple ya. Jadi di air laut nih biasanya kalau air laut ketemu lempung, akustik impedance-nya kan bedanya cukup jauh ya. Nah dia kemungkinan besar akan menghasilkan atau akan menyebabkan munculnya multiple. Jadi kayak gini nih, dia
berulang gitu ya. Nah, ini bisa juga berasal dari lapisan bawah, dipantulkan kembali lapisan atas, atau dia mantul ulangnya di lapisan bawah. Nah, kapan dia mantul gitu? Itu tergantung dari kontras impedansi dua medium yang ada di atas dan di bawahnya. Kalau kontras impedansinya besar, kemungkinan besar dia akan terjadi gitu ya, pantulan yang berulang. Nah, ini contoh nih. Ini ada data dari dasar laut. Kita punya banyak multiple. 1, 2, 3, 4. Biasanya multiple, dia akan muncul pada rentang waktu yang sama. Pada selisih waktu yang sama. Contoh nih, eventnya kan sebetulnya hanya dasar laut aja. Nah, dasar laut direkam pada 0 milisecond, misalkan gitu ya. Nah, di sini dia muncul, multiple pertama muncul pada time 20 milisecond, misalkan gitu ya. Pada time 20 milisecond. Lalu, multiple yang selanjutnya, itu pasti dia akan mengambil jarak yang sama dengan event yang dia copy paste itu terjadi dengan event selanjutnya. Jadi kalau misalkan event selanjutnya multiple pertama itu munculnya 20 milisecond dari 0, kita pasti akan mengharapkan bertemu dengan pola yang sama pada time 40 milisecond. Dan time 60 milisecond juga time 80 milisecond gitu. Jadi untuk identifikasi multiple pada penampang seismik, bukan pada gather, tapi pada penampang seismik, itu seperti itu. Kalian lihat yang ada event yang mirip nggak? Bentuknya tuh akan mirip dengan yang di copy paste-nya, dengan yang di impersonate-nya gitu ya, sama si multiple. Bentuknya akan mirip. Kalau misalkan ada anti-clean, dia akan bikin anti-clean lagi. Kalau ada indikasi patahan, dia akan menunjukkan indikasi patahan lagi. Pokoknya dia ngikutin aja reflektor yang pertama kali. Mirip pol gitu. Nah, jadi kalian lihat pola yang berulang. Selain dari rentang waktu perulangannya itu harus konstan gitu ya, untuk mengidentifikasi multiple. Oke. Nah, tipe coherent noise yang selanjutnya kita punya difraksi. Ya, kita punya difraksi. Difraksi itu apa sih? Difraksi di perubahan litologi yang tajam. Jadi kalau misalkan kalian punya model bawah permukaan seperti ini nih contohnya, ada pelapisan-pelapisan yang dia cukup seragam ya, seperti ini. Gambarnya kan bergradasi tuh dari yang agak krem ke orange gitu ya. Kita bisa asumsikan kontras impedansi mereka tidak terlalu besar. Tapi di sini kita punya suatu bentukan gitu ya. Entah gimana caranya, di sini tuh ada anomali gitu. Ada anomali yang kecil. Nah, si gelombang dia akan dihamburkan. Akan dihamburkan oleh tepian-tepian dari dari anomali tersebut gitu. Nah, proses hamburan tersebut kita namakan difraksi. Oke. Jadi difraksi ini dihasilkan oleh perubahan litologi yang tajam. Yang awalnya tadi tidak terlalu drastis gitu ya, gradual berubahnya bagus, nice. Tiba-tiba ada muncul satu lokasi pop up twing gitu, ada di sana. Litologinya beda lagi. Nah, itu dia akan menghasilkan difraksi. Kurva TX dari gelombang difraksi itu berbentuk hiperbola. Jadi coherent noise, baik itu multiple maupun difraksi, itu kalian harus hati-hati agar tidak tertukar dengan gelombang refleksi, gitu ya. Nah, amplitudenya dia bisa berkurang
menjauhi apeks dan diatenuasi melalui proses migrasi. Nah, ini contoh penampang seismik yang mengalami difraksi nih. Kalian lihat di sini ada bentukan anomali yang ujung-ujungnya itu termasuk lancip gitu ya, dan dia mengakibatkan difraksi ini. Ada pola pola seperti lengkung-lengkung gini ya, ini difraksi. Nah, efek difraksi itu juga selain ada ini ya, pola pola penyebaran gelombang gitu, kita juga akan memperoleh efek dari bow tie ini namanya. Bow tie effect gitu ya. Bow tie gimana? Ketika kalian menemui dua horizon yang saling menyilang seperti ini, kayak dasi kupu-kupu gitu. Nah, kalian kan kalau misalkan ingat-ingat lagi materi di geologi ya, geologi dasar gitu, memangnya ada lingkungan pengendapan yang menyebabkan atau tektonik setting atau kondisi geologi apapun gitu ya, yang bisa menyebabkan si lapisan batuan terendapkan saling silang gitu di satu tempat yang sama. Itu kan agak kecil kemungkinannya. Makanya ini setelah diteliti gitu, oh ini merupakan efek dari difraksi gitu. Oke. Nah, kita punya random noise nih. Random noise itu dihasilkan oleh efek di dekat permukaan. Bisa jadi ada makhluk hidup, ada mesin, ada bangunan, ada alat, ada angin yang berhembus gitu ya. Sehingga si pohonnya itu bergetar, itu bisa jadi noise gitu. Atau misalkan lagi akuisisi Natal jalan-jalan gitu ya. Atau ada sapi lewat gitu. Nah, itu bisa termasuk random noise. Dia bisa terjadi secara acak tentu ya, dan dapat diatenuasi dengan cara di stack gitu atau di trace editing gitu. Nah, ini contoh. Kalian bisa tahu ada yang bisa coret-coret, tapi kalau kalian coret-coret, kalian bisa ngehapus nggak kalau kalian coret-coret? Coba dong, coret-coret di ujung kiri bawah supaya nggak menghalangi. Ada nggak yang bisa nyoret di layarnya? Nggak ada? Ya, kita langsung identifikasi aja ya. Ini gather seismik atau penampang seismik? Gather, Bu. Gather. Oke ya. Gather. Kalian identifikasi di sini ada gelombang apa aja? Ada noise apa aja? Noise-nya deh. Saya tertarik ke noise. Ada ground roll, Bu. Ground roll-nya yang mana? Di bawah. Di bawah? Yang ini? Bisa. Sekalinya juga Masa ini ground roll? yang Yang ini ya ground roll tuh. Pilih lagi. Ya. Nah, ini yang ground roll tuh. Kalau ini dia random noise karena ya udah ada di sini aja gitu ya. Oke, refraksinya? Refraksinya sini ya. Ada refleksi? Ada di sini. Tapi refleksinya masih belum terlalu kelihatan karena masih kemasking oleh noise-noise yang lain. Oke. Nah, di sini juga kita punya beberapa contoh. Kita punya first arrival di sini. First arrival itu gelombang apa? Gelombang direct, Bu. Gelombang direct atau Direct, Bu. selain direct yang jadi first arrival apa? Refraksi, betul ya, refraksi. Nah, kita punya beberapa event refleksi di sini. Ini nggak terlalu memperlihatkan kelengkungan dari hiperbolik refleksi karena dia jauh sekali gitu ya. Dan kita punya ground roll di sini. Ground roll itu udah amplitudenya tinggi gitu ya, frekuensinya rendah, kecepatannya rendah. Jadi dia biasanya akan terkonsentrasi dekat sama zero ini nih, titik zero. Kalau kalian mau identifikasi ground roll.
Nah, ini soal tadi kuis. Yang C ini noise apa nih kira-kira? Yang C, ada yang jawab soal ini? C ground roll bukan Bu? Oh, C ground roll. Ada yang punya pendapat beda? Yang A, Bu, yang First arrival ya Bu? First arrival, Bu. First arrival, Noise coherent. noise coherent. Oke. Ground roll mana ground roll kalau gitu? Yang A, Bu. Abu. A, Yang A betul, yang A ya, ground roll. Oke. Yang B itu apa? refleks Bu. Refleksi ya. Oke. Yang B ini ya, gelombang refleksi. Refleksinya ada satu doang yang ditunjukin di B atau ada yang lain? Banyak ya yang lain. Ini refleksi, ini refleksi. Ini juga refleksi ini. Banyak ya. Yang C ini apa dong? First arrival-nya kan ini. First arrival-nya. First arrival itu gelombang yang pertama kali datang dan dia membentuk suatu pola gitu ya. Kalau ini kan random noise-nya. Dia random. Random noise ya untuk yang C. Yang gather-gather sampingnya juga sama ya. Kurang lebih di sini kalau ini ya kursornya. Saya nyariin kursor. Ini gelombang refleksi. Di sini kita punya direct ya. Atau refraksi. Di sini kita punya noise ya. Datanya noisy sekali. Kita punya ground roll di sini. Gitu. Itu minimal kalian bisa identifikasi itu saya udah seneng. Minimal. Nah ini contoh. Kalian kalau misalkan mau latihan lagi, kita skip aja ya. Oke. Seismic processing. Nah, pengolahan data seismik. Apakah dia merupakan alur pengolahan yang panjang sekali? Tidak ya. Pengolahan data seismik yang paling simple sebetulnya dia terdiri dari 4 poin ini. CMP stacking, di stack ya. CMP sorting, di sorting diambil berdasarkan CMP-nya untuk nanti di stack. Di sorting, lalu dilakukan NMO, ya, dilakukan NMO. Jadi gather yang awalnya itu hiperbolik, dia jadi lurus ya. Setelah itu di stack, dijumlahkan, ditampilkan, selesai. Minimal processing seismik terdiri dari 4 langkah ini. Nah, tapi untuk proses yang lebih baik ya, kita biasanya ada step-step SOP gitu ya, step-step minimal yang perlu kita lakukan. Seperti contohnya ada geometry assignment gitu ya. Kalau misalkan penembakannya banyak 3D gitu ya, datanya itu, wah kalau nggak dikasih kode geometri, pusing gitu. Nah setelah akuisisi, si geometrinya itu harus disusun juga. Nah itu untuk geometry assignment. Lalu ada pre-processing, sebelum processing ya, dari namanya aja kalian udah tahu. Pre-processing, sebelum processing itu biasanya prosesnya ada denoise ya. Filter-filteran itu kita masukkan ke dalam pre-processing namanya. Di filter ini, di filter itu gitu ya. Nah, processingnya sendiri itu ada di NMO stacking. Gitu. NMO stacking, jadi kalau misalkan kalian punya lebih banyak waktu atau perusahaan tempat kerja kalian punya dana yang cukup ya, sehingga kalian tidak perlu hanya melakukan pengolahan
data yang simple, kalian bisa menggunakan step pengolahan data yang lebih complicated. Jadi setelah dilakukan pre-processing, dilakukan stacking, tentu dengan menggunakan kecepatan yang diperoleh dari proses NMO gitu ya. Ini cuma nggak tulis aja. Lalu di stack itu sama ya, seperti yang di sebelah sini. Di stack itu dijumlahkan. Lalu post-stack processing, habis di stack, kita bisa olah lagi, biasanya dilakukan koreksi statik ya. Koreksi statik yang residual masih tertinggal, lalu setelah itu kalian lakukan migrasi. Oke, ini beberapa langkah-langkahnya untuk setiap proses pengolahan. Ada geometri ya, kalian mengganti format atau menyeragamkan format, lalu trace-nya itu dikasih label satu-satu, lalu kita masuk ke pre-processing. Jadi di pre-processing kita punya koreksi statik, kita punya trace editing, jadi kalau misalkan ada noise random, kalau masih belum bisa tereliminasi oleh stacking, itu dilakukan mute gitu ya, atau diedit. Lalu ada yang namanya spherical divergence correction, kita akan pelajari lebih lanjut nanti, ada dekonvolusi, ada filtering. Di stacking, kita punya velocity analysis, kita punya normal move out, CMP stack, dan display. Post-stack processing, itu kita bisa melakukan residual static, jadi kalau ada efek-efek yang masih belum terselesaikan di koreksi statik ini, kita bisa selesaikan di residual statik. Ada deep move out, atau menempatkan suatu reflektor sesuai dengan dippingnya. Karena di bawah permukaan, apakah selalu lurus? Enggak ya, lapisan bawah permukaan tuh enggak selalu lurus gitu. Jadi ada dipping. Ada velocity analysis ya, analisa kecepatan lagi dilakukan 2 kali. Jadi analisa kecepatan tuh biasanya 3 kali malah dilakukan. Lalu ada dynamic move out, stack, random noise attenuation, dekonvolusi, display. Setelah itu baru dilakukan migrasi di scaling kalau perlu, lalu di display. Nah, ini merupakan flow pengolahan data seismik darat. Alur standar ini dari El-Nusa ya, karena saya dulu sempat di El-Nusa untuk mengerjakan kerja praktik. Jadi biasanya El-Nusa menggunakan flow pengolahan data untuk seismik darat yang tipikal seperti ini. Kalian lihat ya, ada formatting, geometri, ada pre-processing, ada koreksi statik. Ini adalah proses stackingnya ya. Lalu setelah itu di stack ada residual analisis dan lain-lain gitu. Setiap langkah dilakukan QC, dicek ini hasilnya udah bagus atau belum. Jangan sampai nanti langkahnya udah jauh ya, misalkan ini yang pertama, ini yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gitu. Kalian baru akan ngecekin ini benar nggak ya hasilnya pada langkah ke-10 gitu. Sehingga kalau misalkan ada kesalahan nih, oh ternyata di velocity analysis agak error sedikit, saya akan ganti. Kalian akan ganti semua langkah ini gitu ya. Jadi lebih baik kalian melakukan QC dari setiap pengolahan. Ini kita punya flow untuk pengolahan data seismik laut. Saya ingin kalian fokus ke proses demultiple ini. Karena kalau data seismik marine itu kalian harus atau kalian akan banyak menemui multiple, tidak seperti di darat gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oh, waktunya udah habis ya. Silahkan, ada yang mau bertanya? Ibu izin bertanya. Ya. Tadi di awal itu kan ada teknik yang SRMM. Di mana? Yang di awal Bu, yang
yang di multiple, yang multiple noise multiple. noise. Ya, bukan kalau Oke. noise multiple itu nggak hanya koreksi NMO, tapi ada teknik khusus yang SRME itu. Itu teknik apa ya, Bu? Ada teknik khusus, lalu SRME itu apa, Bu? oh SRME. Ya, SRME kita akan pelajari nanti ya. Jadi ini suatu teknik untuk menghilangkan multiple gitu. Kalau misalkan nanti saya jelaskan sekarang, ada beberapa istilah-istilah yang harus kalian pahami dulu. Jadi nanti kita akan belajar mungkin di 2 minggu ke depan ya, Lydia ya. Siapa? Lydia ya yang tadi tanya. Ya, Bu. Sama satu lagi, Bu, yang di Ya. fraksi, Bu. Lydia kelas apa? Sebentar, Kelas saya D. tulisin dulu. Kelas D. Sama yang satu lagi apa? Di slide yang di fraksi, Bu. Difraksi, oke. Itu kan ada apex. Apex itu apa ya? Nah, apex ini nanti kita akan pelajari di fraksi ini pada proses migrasi. Pada proses migrasi data seismik ya, pengolahan migrasi. Jadi, misalkan gini, ada suatu ujung di penampang seismik kita itu gitu ya, di kondisi bawah permukaan di geologinya. Nah, di sini kalau misalkan kita ambil data gathernya ya, dia itu ada yang namanya apex atau puncak dari difraksi gitu ya. Nah, puncak dari difraksi. Tapi nanti secara teknis kita bahas di migrasi ya. Nah, apex itu adalah puncak energi dari data yang mengalami difraksi. Jadi energi-energi semuanya yang di sini, semua yang di sini, kita jumlahkan ke titik tengahnya, ke apex gitu ya. Nah, maksudnya amplitudo berkurang drastis menjauhi apex itu adalah ketika trace-nya itu ke sebelah sini ya, ke bawah gitu, amplitudonya akan berkurang. Semakin dekat apex, jadi contoh kita punya begini ya, ini misalkan apexnya. Nah, amplitudonya tuh akan semakin lemah, semakin menjauhi apex, itu maksudnya gitu. Tapi bagaimana cara mendapatkan apexnya, bagaimana kok harus apa sih dibawa menuju apex kembali, itu kita akan bahas di langkah processing selanjutnya, yaitu migrasi. Di sini nih ya. Nah, di yang ini. Kita akan bahas satu-satu. Oke? Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain silahkan, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Jika tidak ada, silahkan diaktifkan kameranya. Untuk yang tadi ngerekam, udah boleh di nonaktifkan kali ya, karena ini tinggal dokumentasi aja. Boleh, kita punya banyak slide-nya. Slide pertama, 1, 2, 3, ada 4 nih ya. Baru slide pertama, slide kedua, tahan, slide kedua, 1, 2, 3, oke. Sudah, slide ketiga, selanjutnya, slide ketiga, 1, 2, 3, sip. Terakhir nih biasanya banyak yang off cam, lagi sambil tiduran nih kayaknya ya, di Nina boboin sama Bu Intan. Oke, 1, 2, 3. Semoga enggak ya. Semoga sambil tiduran, kalau ada yang sambil rebahan pun tetap bisa menangkap materi dengan baik gitu ya. Oke. Sebelum saya akhiri perkuliahan minggu ini, saya akan diskusi tentang perkuliahan minggu depan.
Jadi minggu depan karena